Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menonton video ini. Kali ini saya ingin sharing tentang siklus kehidupan manusia, Ketu Mahadasya, Ketu Antadasya. Sebelumnya saya juga sudah post siklus kehidupan Rahu Mahadasya, Rahu Antadasya. Di sana saya sudah ceritakan tentang legenda. Kenapa ada Rahu dan Ketu, kenapa disebut Rahu dan Ketu. Dan Rahu dan Ketu ini adalah hitungan penyusutan dan pembesaran bulan kalau menurut Vedic Astrology. Kalau menurut mitologinya, Rahu dan Ketu ini adalah Asyura yang memiliki sifat serakah dan juga ingin meminum air suci keabadian sehingga dibelah oleh Dewa Wisnu menjadi dua. Badan ke kepala disebut Rahu, badan ke ekor disebut Ketu. Nah, kali ini kita membahas tentang siklus kehidupan manusia, Ketu Mahadasya dan Ketu Antadasya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia dalam Ketu Mahadasya dan Ketu Antadasya? Ini cukup penting karena di bulan April tanggal 12 2022 kita akan menghadapi perubahan besar dalam kehidupan diri. Karena Ketu akan transit yang tadinya berada di Scorpio akan transit ke Libra untuk 1 tahun ke depan sampai April 2023. Persiapkan diri, tonton video ini, disimak dari awal sampai akhir. Dalam astrologi Vedic, Ketu Mahadasya disebut dengan periode spiritual dan religius. Jangka waktunya 7 tahun dalam kehidupan manusia. Ada manusia yang melewati fase atau siklus Ketu Mahadasya, ada yang enggak. Tetapi kalau Ketu Antadasya, semua manusia pasti mendapatkannya karena siklusnya hanya 10 bulan, kemudian berganti dengan siklus lainnya. Kalau Rahu Mahadasya, healingnya adalah fase Jupiter, yaitu setelah melewati 18 tahun Mahadasya Rahu. Tetapi kalau Ketu Mahadasya, healingnya adalah Venus. Setelah melewati 7 tahun Ketu Mahadasya. Siklus Ketu Mahadasya adalah siklus di mana manusia mengejar kenyamanan, mengejar kedamaian, mengejar ketentraman batin, dan ketenangan kehidupan. Sehingga manusia akan lebih menyukai hidup tentram, hidup nyaman, tanpa adanya konflik, tanpa adanya perdebatan, pertentangan, tanpa adanya pengejaran duniawi, dan menjauhi hal-hal yang terkait dengan keduniawian. Berbanding terbalik dengan Rahu Mahadasya. Orang-orang yang kehidupannya berada di fase Ketu Mahadasya bisa menemukan pasangan dalam pernikahan, tetapi pernikahan ini adalah pernikahan yang memang benar-benar dengan ketulusan. Tidak ada yang terkait tentang keduniawian. Tidak memandanglah itu pekerjaannya apa, jabatannya apa. Kalau udah cinta, kalau udah sayang, ya udah nikah aja. Ya seperti bersedia hidup susah bersama ya. Kalau orang bilang cinta itu buta, terlihat di fase Ketu Mahadasya. Dan dalam berumah tangga akan langgeng, harmonis ya, kemudian punya kenyamanan, punya ketentraman di dalam rumah tangganya. Ketu Mahadasya juga adalah fase menyendiri, di mana Ketu juga menggambarkan elektronik, internet, hal-hal yang terkait dengan buku, ilmu pengetahuan, filsafat, metafisik, hal-hal yang irasional juga masuk dalam fase Ketu Mahadasya. Menghitung chart seseorang yang ingin menikah juga cukup penting ya, karena tujuan pernikahan itu kan memiliki anak. Nah, dihindarilah melahirkan dan memiliki anak di fase Ketu Mahadasya. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang lahir di Ketu Mahadasya, siklus hidupnya ya, biasanya memiliki kelemahan pada fisiknya. Ada kelemahan ini yang permanen sampai tua, ada juga kelemahan ini yang hanya dialami di fase Ketu Mahadasya. Ya. Dalam siklus kehidupan manusia, fase apapun namanya harus menguat. Kalau menguat, maka hal-hal baik dari siklus Ketu akan membantu. Kalau melemah, maka akan ada hal-hal yang terkait tentang penderitaan ya di dalam kehidupan manusia atau samsara. Ketu kalau melemah dalam kehidupan manusia akan memberikan penyakit ya, kelumpuhan atau hal-hal yang terkait dengan cacat fisik ya, sosial yang berada dalam golongan bawah. Jadi ada kecenderungan kamunya seharusnya tidak cocok berteman dengan orang-orang yang tidak sesuai. Terlihat kamu berteman dengan orang-orang di bawah daripada kalangan-kalangan kamu.
Dan ketika itu pikiran kamu ngerasa nggak apa-apa deh berteman dengan orang yang seperti itu, tetapi pandangan mata orang lain melihatnya rancu ketika kamu berteman dengan orang-orang yang sebenarnya itu nggak buat kamu berkembang, ya nggak buat kamu di sini semakin maju. Itu kalau ketunya melemah. Tetapi kalau ketu kamu menguat, maka kamu akan menyukai berkumpul, berteman dengan orang-orang yang satu vibrasi dari sisi religius, spiritualnya, dan kemudian hal-hal yang terkait tentang keyakinan ya. Ketika kamu ngerasa bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan ilmu, berkumpul di sana, di sosial kamu, maka kamu akan lebih menyukai ke sana. Besar kemungkinan akan hijrah mendadak ya. Dan itu juga bisa menggambarkan, maaf, pindah keyakinan ya. Jadi ketika selama ini kamu ngerasa keyakinan yang kamu jalani adalah keyakinan yang memang sebenar-benarnya ketika kamu berada di Ketu Mahadasya, tapi dilihat juga houses-nya keberapa ya ketunya. Itu bisa membuat kamu berpindah keyakinan karena kamu awakening, menemukan sesuatu di dalam diri kamu yang selama ini tidak kamu temukan. Jika kamu single, kamu kemungkinan akan menemukan pasangan dalam Ketu Mahadasya, tetapi tergantung Ketu Mahadasyanya di mana. Kalau di Libra, kemungkinan kamu akan mendapatkan jodoh yang memang benar-benar soulmate-nya kamu, mencintai dan menyayangi kamu secara tulus. Tetapi bisa saja kalau ketu kamu di houses ketujuh, ya itu kan tentang relationship ya, kamu tidak bercerai, tetapi kamu cerainya dipisahkan oleh kematian. Kalau ketu di houses ke-12, tadi sudah saya katakan kamu akan terbangkit secara spiritual dengan pelepasan. Tetapi di situ jugalah ujiannya ya, kamu akan diuji dengan hal-hal yang sudah kamu capai selama ini dan itu akan lepas ya, tidak menjadi milik kamu. Misalnya kamu harus jual rumah kamu harus jual kendaraan kamu, harus jual benda-benda kesayangan kamu. Di sana masa dikuliti gitu, dihabisin apapun harta ataupun uang yang kamu dapatkan dari jalan-jalan yang tidak disukai oleh ketu. Ketu ini akan melunturkan satu persatu. Nah, biasanya 3 tahun sebelum kamu masuk fase ketu itu sudah dirasakan. Sampai nanti kamu masuk di fase ketu, semua itu sudah selesai. Kamu itu sudah benar-benar murni masuk di siklus itu. Awakening kamu akan benar-benar bangkit, benar-benar tersadarkan ya. Kalau kamu ngerasa miskin mendadak ya, maka jangan khawatir, itu akan membantu kamu untuk bangkit. Jika kamu percaya kepada semesta, semesta akan percaya kepada kamu. Karena ketu ini memang kaitannya ke semesta, Tuhan, keyakinan kamu. Jadi bukan kepada teman kamu, bukan kepada orang tua kamu justru. Ya, ketu justru membawa kamu percaya kepada leluhur. Jadi orang-orang yang memang sudah tidak ada di dalam kehidupan kamu. Ketu itu spiritual, religius, dan hal-hal yang termasuk dengan irasional. Di dalam dunia bisnis, ketika manusia sampai di fase Ketu Mahadasya, maka dia cenderung mundur dari pengejaran ambisinya terhadap bisnis. Akan lebih memilih bisnis yang ada kaitannya dengan spiritual, misalnya menjual batu kristal ya, atau bisnisnya alat-alat untuk ibadah, dan hal-hal yang terkait dengan spiritual. Bisa juga jadi dukun ya. Di Ketu Mahadasya juga kamu akan diuji dengan kehilangan seseorang yang sangat disayangi. Tetapi memang ya semua rahasia alam semesta ya. Beberapa ada yang mengatakan jika ikhlas, jika benar-benar menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, maka orang itu bisa sembuh. Tetapi kalau memang sudah takdirnya, ya itu memang tidak bisa lagi dihindari. Ketika kamu berpolitik ya, atau berkarir yang tadinya kamu ambisi banget, yang tadinya kamu mengejar banget terkait dengan duniawi, ketika di fase siklus ketu, kamu akan males untuk mengejar itu semua. Ada rasa kamu capek banget, kamu lelah banget, dan pengennya pulang kampung. Pengennya kamu menetap di tempat di mana kamu mendapatkan perlindungan, kenyamanan, kasih sayang yang tulus. Seringnya juga kamu di sini kangen dengan masa lalu kamu, kangen dengan kampung halaman. Jadi ya kemungkinan akan ada perpindahan, tetapi perpindahan kamu ke tempat di mana kamu dilahirkan. Jadi kalau kamu tinggal di luar negeri misalnya, ketika kamu masuk di fase Ketu Mahadasya, kamu pengen banget pulang kampung. Kalaupun kamu ngerasa tidak ada jalannya, akan ada jalannya. Misalnya kamu resign ya, atau ada kabar sesuatu yang membuat kamu harus balik. Nah, di fase ketu ini memang kamu harus bisa
menyadari bahwa oh saya di fase keto nih, jadi kamu harus bersiap-siap tentang sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu terkait pelepasan, kehilangan ya, kemudian penyakit ya yang datangnya dari fisik, kemudian hal-hal yang terkait dengan transformation, perubahan besar dalam kehidupan kamu, di mana memang kamu diarahkan untuk lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, berdoa, yakin dengan kekuatan spiritual kamu. Namun ya, ketika manusia berada di Keto Mahadasya, maka memang manusia akan mendapatkan pencerahan yang paling tinggi di dalam kehidupannya, di mana dia menemukan jati dirinya, menemukan keyakinan terhadap Tuhannya, dan menemukan tujuan kehidupannya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Ada beberapa siklus lagi yang akan saya buat ya. Ini akan membantu kamu untuk memahami diri kamu, perjalanan kehidupan kamu, dan perjalanan kehidupan orang-orang di sekitar kamu. Jangan lupa di like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe. Bye.